Saya ke Masinton Pasar Ibu, PDIP. Apa pendapat PDIP atau tanggapannya terhadap Golkar? Iya, jadi terima kasih Bang Karne. Apa tadi yang disampaikan Bang Nurdin Halid tadi itu malah sebaliknya saya tanggapin. Pertama kita melihat, saya sebagai PDI juga sebagai aktivis yang menentang otoritarianisme Orde Baru pada masa itu. Jadi pertama kita lihat proses kemunculan Orde Baru ini dulu. Proses kelahiran Orde Baru ini mendatangkan banyak traumatik. Ada diciptakan ada kita bilang pembantaian karena perbedaan sikap politik. Nah proses itu yang juga membidani kelahiran rejim Orde Baru. Nah bagaimana pertentangan blok Barat dan Timur pada masa itu. Itulah yang juga mengikuti konstelasi perubahan politik pada saat itu. Nah tentu kita melihat proses kelahiran Orde Baru ini, kita melihat Orde Baru ini sebagai sebuah sistem yang menciptakan ketakutan, menciptakan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan, dan kemudian menciptakan penunggalan dalam segala aspek. Yang berbeda dengan rejim pasti dituduh pemberontak, ya, suara dibungkam, protes di penjara. Itu yang diciptakan oleh Orde Baru. Nah, berbicara Pak Harto di sini, kita bicara Soeharto sebagai sebuah sistem. Sistem yang diciptakan itu sistem yang sangat kolutif, koruptif, dan nepotis. Maka lahirlah istilah KKN. Kita melihat bahwa apa yang dibangun oleh Orde Baru memang kesemena-menaan, ketidakadilan. Kita bersuara itu pasti dibungkam. Protes pasti di penjara. Di mana-mana penunggalan itu terjadi dari pusat hingga ke daerah, hingga ke desa-desa. Tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan diakomodir dalam sistem Orde Baru pada masa itu. Tapi tunggu dulu Pak Masinton. Kalau itu ya Pak Masinton ngomongin, itu kelanjutan aja dari Orde Lama. Orde Lama sama aja. Orde Baru itu bagi saya kelanjutan dari Orde Lama. Orde Lama pakai Dasakom, Orde Baru pakai azas tunggal. Dua-duanya sama. Tidak ada perbedaan pendapat, yang berbeda masuk penjara. Pemilu multi partai, Bung Karne. Iya, multi, tapi kemudian demokrasinya masih ada. Perdebatan politik itu perdebatan yang sangat dialektis, programatik. Beda dengan ketika pada masa Orde Baru dengan dia ciptakan ABG tadi, ABRI, birokrat, Golkar itu sebagai pilarnya. Itu jadi nggak guna heran kalau Golkar mencalonkan Pak Harto, dan pada masa reformasi ini dalam momen-momen tertentu selalu dimunculkan. Saya khawatir nanti ini cuman PHP aja buat Pak Harto yang udah almarhum kan gitu, nggak terrealisasi. Nah artinya sangat berbeda situasi politik pada era sebelumnya dengan era Soeharto. Sebelumnya Pak Masinton, semua ya. DPR konstituante dibubarin, dibentuk DPR GR, semua anggota DPR diangkat. MPR dibubarin jadi MPRS, juga semua diangkat, dan semuanya memilih Presiden Soekarno seumur hidup. Jadi kalau saya, tapi warisannya itu diterima oleh perbedaan ide tidak dipenjara masa itu. Politisi yang masuk penjara zaman Pak Bung Karno gak tanggung-tanggung banyak. Iya, dalam sampai seharian pun dalam mati di penjara. Dalam konteks ini Bang Karni, yang dituduh mengganggu stabilitas kontra revolusi itu yang disebut itu, kontrap itu kan gitu. Nah, ini dalam situasi normal ya, semua itu diciptakan serba tunggal. Yang berbeda dengan itu pasti disingkirkan. Dan kemudian partai-partai politik juga pada masa itu ada dua partai politik, PDI dan P3 itu memang diciptakan karena ada sospol di daerah-daerah itu yang dikendalikan oleh ABRI. Nah berangkat dari desa untuk pemilihan itu segala macam pasti atas persetujuan kasospolnya. Nah politik kita dikendalikan yang namanya sospol yang di bawah kendali ABRI itu. Nah ini yang tidak memberikan ruang apapun buat masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat yang ingin protes selalu diawasi, dimata-matain.
dan itu tidak terjadi. Ada protes seperti kayak sekarang, kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik media pasti dibredel. Nah itulah traumatik yang diciptakan itu oleh saya, Orde Baru. kalau kita bandingkan dengan sekarang, 2 periode itu memang seperti siang dan malam, kayak langit dan bumi. Zaman Orde Lama, media ini beredar nggak tanggung, sapu habis. Orde Baru, sapu habis. Baru setelah reformasi, media itu boleh hidup. Nah ini kita bicara tentang dalam sistem reformasi sekarang, tentu kita harus tinggalkan ini. Demokrasi itu dia mensyaratkan adanya perbedaan pendapat, adanya penghargaan atas kemanusiaan. Nah ini yang harus juga kita dorong maju. Nah kalau kita lihat sekarang, apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin Halid, bahwa ada proses pembangunan yang saya rasa tingkat pembangunan yang diciptakan rejim itu dengan fase 32 tahun tidak berbanding apa-apa. Bukan kita meniadakan pembangunan tadi, tapi bagaimana warisan yang diciptakan oleh rejim Orde Baru, sistem yang korup itu ya sampai sekarang itu masih kita warisi dan belum mampu kita bongkar. Nah maka warisan ini yang harus kita bongkar dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan. Nah kemudian dalam aspek ketidakadilan hukum, nah ini bentuk warisan dari yang diciptakan dalam sistem masa Orde Baru itu. Semuanya bisa dibeli, Bang Karni. Dengan sistem yang tertutup, korupsinya luar biasa, ketidakadilannya juga di mana-mana, dan rakyat nggak bisa apa-apa pada masa itu. Nah, dalam sistem reformasi dan demokrasi ini, itulah yang harus kita perjuangkan. Apapun, kita tentu tidak bisa beranjak mundur. Ini harus kita bawa maju dengan dinamikanya, dan semuanya kita arahkan pada proses demokrasi. Pancasila itu saya rasa kita semua mengamini itu, Bang. Nah, bukan berarti atas nama Pancasila semua dulu diberangus, semua atas nama Pancasila. Apakah Pancasila mensyaratkan pemberangusan terhadap perbedaan-perbedaan? Tidak, karena demokrasi dalam Pancasila itu dia menghargai keadilan, menghargai kemanusiaan dan persatuan itu tadi. Jadi bagi kita hari ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi ini terbangun terus, jangan sampai berpikir mundur ke belakang. Apa kalau kita beri pahlawan nasional ke Pak Harto itu mundur ke belakang? Begini Bang, tentu kita harus semua menghormati pemimpin kita, terlepas apapun. Saya berbeda secara politik dengan Pak Harto, tapi kita harus hormati pemimpin kita. Dan tidak penolakan buat Pak Harto bukan karena dilandasi dendam, tapi kita melihat keobjektivitasan kita memandang sejarah ini. Kita melihat umpama tidak semua presiden di dunia ini memperoleh gelar pahlawan. Ya. Jadi pemberian gelar pahlawan itu harus berdasarkan sisi keadilan, sisi kemanusiaan, keobjektifan dan kehati-hatian. Jadi orang yang dianggap pahlawan adalah orang yang memang berjasa sejak kelahirannya, masa mudanya hingga meninggalnya. Itulah yang boleh diberikan gelar pahlawan tadi. Nah, untuk jabatan presiden saya rasa kita tidak harus semua presiden harus kita berikan gelar pahlawan. Hitler di negaranya di Jerman nggak pernah diberikan gelar kepahlawanan, Hitler juga membangun. Saya kira beda, karena Hitler dia dikalahkan dalam perang. Iya, artinya kita juga harus objektif, Bung Karni. Bukan karena artinya pemberian gelar terhadap Pak Harto itu bukan karena beliau presiden, tapi memang karena jasa-jasanya. Nah, kalau kita lihat pada masa kekuasaannya kan juga itu tadi yang kata Bang Karni, kita kalau tidak ada reformasi dan demokrasi itu tahun 98 kita dudukin gedung DPR, tentu kita tidak akan berbicara di sini. Nah, maka bukan kita juga menghakimi pemimpin-pemimpin kita terdahulu, tidak. Kita ingin meletakkan kesejarahan kita dan keobjektifan kita, menilai mana yang seharusnya layak kita pahlawankan, mana yang tidak. Pun kalau Pak Harto tidak menerima gelar pahlawan bukan berarti kita menghakimi dia, tidak. Tapi kan harus memang benar-benar layaklah.
Jangan sampai negara memberikan gelar yang salah juga kepada orang, kan gitu. Karena itu PDIP tidak setuju. Ini bukan sekedar faktor PDI, Bung Karni. Saya sebagai aktivis yang menentang rejim yang otoriter Orde Baru Soeharto pada masa itu, saya menentang, gitu. Nah tentu kalau dalam aspek PDI Perjuangan itu mendorong prinsip-prinsip kebersamaan, kegotong royongan itu yang Ekasila itu, seperti dikatakan Pak Nurdin tadi. Bisa bicara nggak Pak Karni? Bisa bicara. Boleh nambahin? Sorry, Tapi Bung ya, Masinton. pendek Gini. aja ya. Begini, tidak bisa disamakan Pak Harto dengan Hitler. Hitler itu penjajah. Pak Harto itu pembangun. Dia membangun negeri ini, mengangkat harkat martabat bangsa. Tidak bisa masih itu disamakan dengan Hitler. Maaf, itu saya itu tidak setuju Itu, ya. itu toh. Ya, baik, bukan saja. Gini, kita mengakui bahwa pemilu yang paling demokratis 1955. Itu kita akui itu. Dibanding sekarang reformasi jauh sekali. Tapi apa akibatnya? Kenapa Bung Karno mengeluarkan dekret 59? Karena sidang konstituan tidak bisa mencapai permusyawaratan permufakat. Padahal itu lahir dari sebuah proses yang sangat demokratis, multi partai. Hasilnya seperti apa Pak Masinton? Dengan pengalaman itu kemudian Pak Harto dalam rangka menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang dia salah, butuh stabilitas. Bang. Itu yang salah, Bang. Kalau begini, pemilu itu tidak bisa kita salahkan, itu proses demokrasi. Sebentar gini. Gitu. Bukan Justru pada sama hasil. Pak Harto, Bang Karni, saya ini orang desa. Saya tengah malam di kampus saya tidak takut keluar rumah. Hari ini, Bu Masinton, rakyat takut keluar rumah. Zaman Pak Harto tidak ada bom. Zaman Pak Harto tidak ada seenaknya orang menembak di jalan, nggak ada. Tapi itu terlepas dari kepemimpinan presiden. Pahlawan saya itu adalah orang yang membuat kesalahan, tapi survive untuk memperbaiki kesalahan itu kembali. Bono, vokalis U2, kita rehat sudah.